Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Edwin Pratama. Pada video kali ini saya ingin membagikan sebuah informasi tentang buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup pada tahun 2021. Untuk maksud dan tujuan, buku petunjuk pengisian bertujuan sebagai pedoman bagi peserta yang sudah dinyatakan lulus untuk dapat melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Adapun alur kelulusan SSCISN, peserta login terlebih dahulu, setelah itu lulus, dan setelah lulus Bapak Ibu mengisi DRH dan bisa mengundurkan diri. Peserta yang tetap ingin mengundurkan diri terlebih dahulu, silakan login menggunakan nick dan password yang terdaftar. Setelah login, Bapak Ibu nanti akan ditampilkan seperti gambar yang ini, Bapak Ibu ya. Nanti ada keterangannya apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan. Apabila Bapak ingin mengundurkan diri, maka pilih tidak, saya ingin mengundurkan diri. Selanjutnya Bapak Ibu nanti diminta untuk mengklik atau mengunggah surat pengunduran diri. Surat pengunduran dirinya seperti ini, Bapak Ibu. Permohonan mengundurkan diri kepada yang terhormat, nama, nomor peserta ujian, jenis kelamin, tempat agama, pendidikan, alamat, nomor HP, dan email. Dengan ini mengajukan permohonan mengundurkan diri. Format untuk jabatan, adapun alasan dengan materai 10.000. Jika Bapak Ibu ingin mengundurkan diri, tetapi ada peringatan Bapak Ibu ya, setelah Anda mengunggah surat pengunduran diri, maka status kelulusan Anda dibatalkan dan tidak bisa lanjut ke tahap pemberkasan. Jika telah muncul pemberitahuan seperti di bawah ini, maka peserta telah dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat melakukan perubahan kembali. Anda sudah mengundurkan diri dari SSCISN yang sudah mengajukan surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri dapat dilihat di. Oke, selanjutnya untuk peserta yang melanjutkan pemberkasan, tentunya Bapak Ibu pilih ya dan langsung klik pengisian daftar riwayat hidup. Adapun langkah pertama, Bapak Ibu silahkan isikan biodata calon P3K, yaitu berupa biodata diri, alamat, dan keterangan lainnya. Perlu diingat Bapak Ibu ya, yang ditandai bintang merah itu wajib diisi. Lanjut, ini Bapak Ibu, yang pertama kita mengisi data perorangan. Biodata diri seperti biasa Bapak Ibu ya, nick, nama sesuai ijazah, gelar depan jika ada ya, nama KTP, nama tanpa gelar, selanjutnya email. Nah ini Bapak Ibu yang bertanda bintang merah ini wajib diisi seperti agama, nomor telepon, email, nomor ponsel. Email tidak wajib Bapak Ibu ya. Yang wajib itu alamat domisili seperti provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan kelurahan atau desa, alamat dan jalan, kode pos, dan keterangan hobi. Adapun untuk keterangan hobi ini Bapak Ibu silahkan pilih salah satu saja ya. Misalkan di sini saya memilih membaca atau olahraga. Bapak Ibu tinggal pilih yang sudah tersedia. Di sini dia memilih sebagai contoh Bapak Ibu ya, menulis artikel. Langkah kedua yaitu mengisi riwayat pendidikan. Untuk riwayat pendidikan ini, apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, silahkan klik tombol ubah pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus. Kemudian silahkan ubah data, setelah itu klik simpan. Perlu diketahui Bapak Ibu ya, peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi.
Misalkan pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1 Sistem Informasi, lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya, maka itu tidak bisa Bapak Ibu ya. Atau jika peserta memiliki dua ijazah S1, misalkan S1 Manajemen, itu juga tidak bisa karena tingkat pendidikannya setingkat dengan S1 Sistem Informasi yang digunakan untuk melamar. Selanjutnya, tambahkan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar, menengah hingga atas. Istilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan seperti sekolah dasar, SLTP, SMP, SLTA, SMA, sesuai jenis sekolah di ijazah Bapak Ibu. Untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama jurusan SMK. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah. Selanjutnya, Anda dapat menambah atau mengubah data riwayat pendidikan ataupun kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Selanjutnya Bapak Ibu ya, untuk mengisi kursus ini, isinya data-data yang wajib di bintang merah. Untuk mengisi data tempat, silahkan isi dengan nama kota atau negara tempat pelaksanaan kursus, nama pelatihannya apa, instansinya dari apa, jenis kursusnya, tanggal mulai selesai, nomor sertifikat, jumlah jam, tempat, dan institusi penyelenggara. Untuk jenis kursus yang hanya bisa yang terdaftar Bapak Ibu ya. Di luar ini maka tidak bisa. Jadi Bapak Ibu silahkan sesuaikan sertifikat atau penghargaan atau kursus yang pernah Bapak Ibu ikuti dengan yang terdaftar di pilihan jenis kursus ini. Langkah ketiga yaitu mengisi daftar pekerjaan. Halaman ini peserta diwajibkan mengisi pekerjaan jika ada, penghargaan jika ada, dan prestasi jika ada. Misalkan Badan Intelijen Negara, jabatan staf, mulai tanggal sampai tanggal, gaji pokok, nomor SK, tanggal SK, dan pejabatnya atau jabatannya direktur. Selanjutnya untuk penghargaan atau jasa, penghargaan atau tanda jasa jika ada silahkan diisi. Dan prestasi, misalkan ikut lomba apa, misalkan kan bisa juga, silahkan Bapak isi. Klik tombol riwayat hidup pekerjaan. Tambah riwayat pendidikan untuk menambahkan instansi pemerintah, perusahaan, jabatan, dan lain-lain. Ini kita skip saja Bapak Ibu ya. Ini juga prestasi jika ada, juara 1 atau tingkat nasional tahun 2021. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu mengisi riwayat keluarga seperti pasangan, istri atau suami, anak, orang tua kandung Bapak Ibu, dan saudara kandung kakak adik, dan mertua Bapak Ibu. Silakan isi nik, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, institusi, status perkawinan, akta nikah, tanggal menikah, cerai dan meninggal, status ini atau Bapak Ibu ya, tanggal menikah, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Statusnya hidup atau sudah meninggal Bapak Ibu ya. Silahkan disesuaikan. Di sini yang pertama istri, suami, anak, orang tua, saudara kandung, dan Bapak Ibu mertua. Untuk istri ini aja ya yang ada tanggal menikahnya. Yang lainnya cuman bekerja dan tempat tinggal. Selanjutnya ini kita skip saja Bapak Ibu. Nah, di sini untuk organisasi, langkah kelima, pengisian organisasi. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada dan mengisi data lain-lainnya yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan calon aparatur sipil negara sesuai dengan petunjuk pengisian data keterangan lainnya yang ada data box berwarna kuning. Di sini misalkan Bapak Ibu pernah mengikuti organisasi PPG atau bukan PBG,
misalkan BIMTEK dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu masukkan tanggal mulai, tanggal selesai, dan tempat dan pemimpin organisasinya siapa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini masih sama. Nah, di sini tinggal kita mengunggah dokumen. Di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya penulis menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis di tulis tangan di DRH yang telah dicetak serta ditandatangani DRH. Terakhir, DRH telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke dokumen ini dan diimbau untuk membaca terlebih dahulu ketentuan unggahan dokumen di bawah ini. Di sini tertulis pastikan Anda mengisi data riwayat hidup teliti karena data yang diisi untuk pemberkasan tidak dapat diubah setelah Anda mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data, dan mencek kembali daftar riwayat hidup bila terdapat kesalahan. Dan sebelum mengakhiri proses pengisian, tombol akhir berwarna merah bagian bawah halaman ini. Dan silahkan Bapak Ibu siapkan atau scan berbentuk scan. Nah, ini formatnya PDF. Jenis dokumennya itu surat keterangan 5 poin, SKCK, data riwayat hidup, scan bukti pengalaman kerja asli, scan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba, scan surat keterangan sehat jasmani, ijazah, transkrip, scan surat lamaran CASN, foto format berlatar belakang merah. Perlu Bapak Ibu ketahui ya, untuk ukurannya format berkasnya itu diterima PDF dan JPG dan JPEG. Untuk pas foto ukuran minimal berkas 100 KB. Minimal Bapak Ibu ya, bukan maksimal. Tapi di sini maksimalnya 1 MB, rata-rata 1 MB. Nih, formatnya PDF, 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 PDF. Cuman satu Bapak Ibu ya, bagian foto. Nanti saya bikinkan bagaimana cara mengubah atau dari misalkan formatnya Word ke PDF tanpa harus online dan mengecilkan ukurannya. Dan ini contoh hasil pengisian DRH untuk data riwayat hidup seperti ini nanti ya, bisa disesuaikan. Dan mohon Bapak Ibu jangan sampai salah, jadi harap cek kembali dengan benar-benar atau pastikan data Ibu itu tidak salah, karena tidak bisa diubah jika mengalami kesalahan pada saat pengisian. Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat mengenai pengisian daftar riwayat hidup pada tahun 2022. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.